selamat datang di Maisha Podcast. Kali ini kita mau bincang-bincang nih, relate nggak sih Gen Z itu konsumsi propolis atau obat herbal yang saat ini tentunya ya Gen Z banyak mengalami masalah-masalah kesehatan ya. Boleh nggak? Tak kenalkan nggak sayang? Boleh nggak kenalan dulu? Silakan. Ya, di sini saya Fian nih, umur 26 tahun, mungkin mau cari-cari tahu tentang propolis juga untuk Gen Z di sini. Sip, mantap. Terima kasih waktunya Bu Astrid dan Pak Kim. Perkenalkan, nama saya Sisil, salah satu Gen Z yang aktivitas sehari-harinya bekerja dan terkadang olahraga dan ingin mengetahui tentang propolis. Iya, pastinya di Gen Z ini kan banyak banget ya isu-isu kesehatan, Betul. mental yang dialami Gen Z juga. Gaya hidup digital ya. Ya, betul. Nah, kali ini mau tanya dulu nih sebelum nanya ke Pak Rokim. Udah pernah minum propolis belum? Sudah. Udah ya? Sudah pernah. Kalau Fian juga udah minum propolis belum? Sudah pernah. Oke. Yuk, kali ini boleh ada kesempatan, boleh langsung tanya ke pakar propolisnya langsung tentang kesehatan Gen Z. Silahkan Fian. Siap. Ya, Bapak Rahim, saya di sini mau tanya nih. Mungkin di kalangan Gen Z seperti saya ini banyak yang ngalamin itu namanya GERD. Nah, dari pola makan yang tidak teratur dan pola tidur juga yang kurang teratur, apakah propolis itu bisa membantu ya Pak? Propolis masuk sebagai salah satu alternatif ketika kemudian muncul gejala. Bahkan bisa jadi sebelum gejala muncul, jadi dirutinkan propolis gitu. Jadi misalkan kita sudah mengetahui kebiasaan kita itu kalau untuk masak sendiri mungkin berat atau kemudian ada kendala, ya nggak apa-apa mungkin beli di warung, beli di restoran cepat saji, tapi kemudian kita konsumsi propolis secara rutin, misalkan pagi dan malam. Jadi dengan kombinasi memperbaiki gaya hidup kita, mulai dari cara kita makan, kemudian bagaimana kita memilih makanan, ditambah konsumsi propolis, ini bisa membantu untuk mencegah munculnya GERD. Karena sekarang itu memang dengan kondisi yang dunia remaja, kemudian juga dunia Gen Z yang memang secara kebutuhan hari-hari itu kan banyak pekerjaan yang tidak mengeluarkan tenaga kan, mungkin sisi misalkan gitu ya, itu bekerja. Kalau zaman dulu anak-anak remaja itu kerjanya ada yang ketika ke kantor pun dia harus berjuang ya, naik kendaraan umum dan sebagainya. Kalau sekarang kan banyak kan misalnya bermain di gadget. Ya, apakah kan banyak juga pekerjaan tidak mengharuskan hadir, ya kan? Cukup menghadapi komputer, kemudian ya kalau lapar tinggal order, kemudian makanan datang kan gitu. Sehingga kemudian pola konsumsi itu tidak makanan masuk, kemudian energinya tidak terlalu banyak dipakai untuk aktivitas fisik ya, untuk aktivitas fisik. Nah itu kemudian bisa disiasati dengan Gen Z ini ketika pekerjaan atau cara kerjanya tidak mengeluarkan tenaga secara fisik, dia olahraga. Seperti tadi Sisil kan hobinya adalah kerja dan olahraga kan, itu bagian dari yang harus dikerjakan gitu. Karena kalau nggak olahraga nanti makanan yang masuk itu tidak keluar energinya dengan mengaktifkan sistem tubuh ketika dia melakukan aktivitas fisik. Jadi apakah propolis bisa sebagai salah satu alternatif mencegah? Ya termasuk juga nanti mengobati, jawabannya bisa. Cuma kuncinya tadi jangan diam gitu. Nah gitu ya, jangan diam harus gerak, aktivitas fisik. Karena saya perhatikan ini kalau sekarang gadget mungkin dengan dunia gadget ya. Saya perhatikan, saya juga punya anak yang lahiran tahun 2004 ya, mungkin seumuran Pian, bisa di bawah sedikit itu. Itu kalau ngumpul, kalau dulu kan ngumpul tuh main badminton ya kan. Main mungkin futsal, mungkin sekarang ada. Tapi sekarang kalau ngumpul mabar kan, main bareng di game online gitu seperti itu nggak bekerja. Ya mungkin satu sama lain saling menyemangati, tapi sambil duduk. Ya kan itu yang saya perhatikan sekarang ini. Nah hal seperti itu bisa dikurangi, lalu kemudian pola makannya dijaga, olahraganya dijalankan dan minum propolis. Gitu, Pian. Tambahan lagi nih Pak Rokim, pertanyaan ya kan Gen Z sekarang banyak yang gaya hidupnya skip breakfast ya, atau ada yang intermittent fasting ya, IF. Nah, betul. Itu kalau kayak begitu gimana dengan kesehatan khusus anak-anak muda Pak Rokim? Ya sebetulnya kalau kita memperhatikan ya, ada semacam pertanyaan dari tenaga medis orang Jepang yang menanya ke Indonesia, kenapa masyarakat di Indonesia itu banyak yang mengalami gangguan kesehatan. Betul. Nah kemudian
diminta tenaga ini untuk datang ke Indonesia menyaksikan. Oh ternyata di Indonesia itu banyak makannya. Pagi yang makan, siang makan, malam juga makan, lapar sedikit makan. Karena kan ada istilah baper aja perlu lapar, kan istilah begitu ya. Perlu tenaga ya. Sedih perlu tenaga, ya gembira perlu tenaga. Karena ternyata mengurangi asupan makanan itu bagian dari juga mencegah ya, istilahnya sistem metabolisme itu bekerja terlalu ekstra. Dan kita mengetahui memang idealnya sarapan pagi itu hanya secukupnya saja. Ya mungkin kalau di situ ada susu, kemudian juga ada buah, itu cukup. Nah ini yang sekarang ini, kalau dulu mungkin bisa dipahami anak-anak remaja masa itu, ketika sarapan pagi mungkin 1 piring penuh ya. Misalkan saya zaman SMA itu seperti itu. Jadi nasi goreng katakan ini. Tapi memang itu udah habis makan pagi itu dengan mengayuh sepeda, karena saya ke sekolah itu naik sepeda sekitar 5 kilo. Ya gitu ya kan. Justru ketika kita nggak sarapan malah sampai sekolah gemeteran, bukannya konsentrasi belajar. Nah kalau kita sekarang menyaksikan ketika sarapan energinya tidak dipakai. Nah inilah yang kemudian ketika pilihan anak teman-teman di Gen Z itu tidak konsumsi sarapan atau membatasi diri pada sarapan hanya volume tertentu, ya memang bisa dikatakan cocok dengan mengikuti gaya hidupnya gitu. Apalagi kalau sekolah zaman dulu kan ada istilah sekolah di rumah ya, zaman Covid itu. Ya isinya pembelajaran online gitu. Nah itu memang harus begitu. Jadi mengurangi itu. Cuma memang harus konsisten. Ya kalau memang harus disebutnya intermittent itu kan membuka jendela secara terbatas, jendela makannya itu ya. Pagi tidak makan, baru nanti makan siang, dan nanti malam mungkin sebelum jam 8 udah off makannya. Itu harus konsisten saja seperti itu. Nah cuma memang ketika ada kebutuhan energi yang lebih, misalkan Pian mau naik gunung nih. Misalkan kalau dari Jakarta ke Gunung Pangrango itu kan harus melakukan aktivitas. Nanti dipilih kendaraannya, misalkan mau naik kereta atau bawa motor sendiri. Ya tetap harus sarapan kan. Jangan sampai ini saya lagi intermittent akhirnya nggak sarapan. Jadi tetap harus disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan kalori aktivitas kita. Nah jadi seperti itu Bu Astrid. Jadi intermittent bagi yang jarang aktivitas fisik, oke, nggak ada masalah. Tapi bagi yang memang memerlukan aktivitas fisik, dia harus menghitung asupan energinya harus berapa. Karena kalau nanti kurang, dia akan berdampak kan. Ya misalkan kebutuhan energinya sekian kalori, ternyata dia konsumsi kurang gitu. Akhirnya gemeteran. Bisa seperti itu. Nah, harus sarapan tuh kalau gitu, Pian. Kamu kan banyak di luar. Siap. Ayo Sil, ada yang mau ditanya nggak Sil? Silakan. Ada yang mau saya tanyakan Pak, apakah propolis ini bisa menjadi suplemen sehari-hari, dan apakah penggunaannya juga dapat bebarengan dengan vitamin yang biasa digunakan oleh Gen Z seperti vitamin C, omega 3 atau multivitamin lainnya Pak? Ya jadi kita akan bisa menilai kebutuhan kita terhadap asupan suplemen ya. Kalau sekarang ini kan memang zaman dulu orang itu kalau datang ke dokter berobat suka disarankan, Bapak silakan makanan ditambah ini dan itu ya. Sekarang kalau datang ke dokter itu saran yang diberikan oleh tenaga medis umumnya, Bapak kurangi makan ini dan itu. Nah sehingga kalau kita mau mengkonsumsi itu memang dipastikan ada kebutuhannya. Misalkan Sisil mau aktivitas di luar ruangan lebih banyak sehingga memerlukan apa istilahnya, mungkin bisa jadi takut terpapar cahaya matahari dan sebagainya, perlu masukkan vitamin A untuk kesehatan mata, atau kemudian banyak bekerja di dalam ruangan sehingga mungkin tulang kita perlu supporting vitamin D dan sebagainya. Jadi disesuaikan dulu kebutuhannya. Karena nanti kalau katakanlah tidak sesuai, katakanlah berlebih, itu juga kan ada problem. Kemudian kalau kekurangan juga ada problem. Nah, kemudian tadi kan Sisil bertanya, apakah propolis bisa dijadikan sebagai tambahan ketika kita konsumsi suplemen itu? Pertama, suplemen dikonsumsi harus suplemen makanan sebaiknya memang dikonsumsi sekebutuhan. Nah, kebutuhan itu yang mungkin paling bisa kita terima sarannya ya dari tenaga medis gitu ya. Silahkan ibu atau mungkin Pian minum ini ya, misal seperti itu. Nah itu bisa kita ikuti. Yang kedua, tentu aktivitas menambah suplemen itu, misalkan kan kalau untuk Gen Z itu sekarang tuh kalau lebih banyak tuh main skincare ya. Saya perhatikan begitu tuh. Anak saya juga yang lahiran tahun 2006 itu
suka meminta tambahan uang sakunya untuk skincare, kan seperti itu. Nah, padahal saya bilang udah cukup propolis saja, bisa kok, saya bilang kan begitu. Nah, ini memang perlu edukasi, tapi memang Gen Z sekarang nih Bu Astrid, ada kelimpahan informasi. Mereka itu akrab dengan gadget, dia bisa mencari informasi apapun di dunia internet dan sebagainya. Dia dapat informasi, mungkin sudah bisa memilih, ini saya kebutuhannya ini. Apalagi dengan adanya AI ya, baik itu ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, yang terkadang saran-sarannya lebih tepat ketika orang itu bertanya ke AI. Saya gejalanya seperti ini, harus seperti apa gitu. Nah, lalu kemudian peran propolis di mana? Nah gini, bagi kita yang memilih untuk rutin konsumsi suplemen atau mungkin juga katakanlah suka terhadap makanan tertentu yang sekarang itu agak tren ya, itu ada matcha, ya anak-anak tuh suka tuh teh matcha, kemudian mungkin es krim dan sebagainya. Jadi untuk menghindarkan adanya kelebihan suplemen atau zat makanan tertentu, malah justru saya menyarankan untuk mungkin Sisil dan teman-teman Gen Z yang lain untuk konsumsi propolis. Kenapa? Karena di propolis ini nanti akan ada efek detoksifikasi. Jadi kalau ada yang kelebihan, misalkan kita sebetulnya kebutuhannya cuma 5 nih, yang kita minum 7. Nah, yang 2 ini kan harus dibuang tuh. Nah, saran saya untuk konsumsi propolis gitu. Nah, dengan cara seperti itu mungkin akan ada penyeimbang ketika sesuatu suplemen, sesuatu makanan itu kita konsumsi berlebih. Nah, bagaimana minumnya? Ya, diupayakan untuk rutin. Jadi kalau kita konsumsi rutin, misalkan saya selalu rutin untuk minum vitamin yang berhubungan dengan kesehatan kulit, kesehatan tulang dan sebagainya, rutin juga minum propolisnya. Gitu, Sisil nanti bisa mungkin selama ini kan Sisil juga udah minum propolis kan. Setelah minum propolis itu dampaknya misalkan tidur lebih nyenyak dan sebagainya itu yang di situ jadi efeknya sinergis. Saya sebut gitu ya. Jadi kalau Gen Z itu sukanya minum vitamin untuk kesehatan mata, dan memang sekarang ini karena sering main gadget ya, itu dampaknya terasa sekali itu. Kemudian minum tuh, kemudian kita bisa tambah propolisnya untuk kemudian kalau ada sesuatu yang berlebih, sesuatu yang mungkin berbahaya bagi tubuh kita bisa dibuang. Gitu sih. Jadi bisa sinergi tuh. Jadi bisa sinergi, enak menikmati suplemen yang cocok yang disarankan oleh dokter atau tenaga medis. Kita juga tidak khawatir dengan bahaya kalau ada propolisnya. Nah, gitu. Iya. Karena sebenarnya di propolis juga kan udah ada kandungan vitamin C-nya juga ya Pak Rokim ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita baca secara detail tentang isi dari propolis itu kan berisi dari flavonoid ya, yang kemudian oleh pemerintah itu diukur di Badan Standarisasi Nasional dengan total fenol gitu. Nah, flavonoidnya macam-macam. Jadi mulai dari quercetin, kemudian galangin dan sebagainya, istilah-istilah biokimia alami lah. Itu memiliki sifat-sifat seperti vitamin-vitamin itu. Betul. Ya, dan memang keberadaannya dia itu tidak terlalu banyak tapi menentukan. Kalau di dalam istilah pertanian, karena saya memang kuliah di bidang meteorologi dan ada hubungan dengan pertanian, itu disebut dengan pemenuhan terhadap unsur-unsur mikro. Jadi tubuh kita itu memerlukan unsur-unsur yang sedikit. Disebutnya unsur mikro. Kalau unsur ini nggak ada, maka dia akan terganggu penyerapannya, terganggu selnya dan sebagainya. Nah, propolis itu menyediakan itu, menyediakan unsur-unsur yang memang tidak banyak tapi dibutuhkan tubuh. Nah, adanya di mana? Adanya di tanaman-tanaman. Karena itu banyak yang menyarankan untuk diantara memperbaiki metabolisme, kesehatan kulit, kesehatan jantung dan sebagainya, ada harus makan buah, makan sayur dan sebagainya. Sebetulnya untuk ngambil unsur mikro ini. Nah, kalau propolis sudah ada di situnya. Terus kemudian apakah vitamin tambahan diperlukan? Menurut saya diperlukan apabila udah ada saran dari medis, dari tenaga medis. Karena jadi mungkin tubuh kita belum memerlukan itu, tapi kita kemudian memaksakan untuk ngambil gitu ya, seperti itu, konsumsi itu. Nah, seperti itu. Berarti sebenarnya kalau misalnya kondisinya masih sehat seperti ini, dengan propolis minum secara rutin aja sebenarnya udah cukup memadai ya Pak Rokim ya, bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Karena misalkan begini. Sebagian besar unsur yang kita konsumsi terutama dari bahan alam misalkan
buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, kemudian juga ada daun-daunan ya. Kalau orang Sunda biasanya kan seperti itu. Atau kemudian ada juga dari ekstrak-ekstrak ya yang muncul kemudian diminum. Dulu kan ada rame itu klorofil ya, ekstrak hijau daun dan sebagainya. Itu memang di propolis ini ada unsur-unsurnya. Betul. Nah, jadi memang rutinitas konsumsi propolis sebetulnya menggabungkan kelebihan-kelebihan tanaman itu sendiri. Cuma memang kan terkadang mungkin pada saat kebutuhan kita lagi tinggi, misalkan terhadap katakanlah ini lagi batuk, lagi pilek dan sebagainya, mungkin perlu ada tambahan di situ. Jadi sebetulnya menambah zat suplemen kepada tubuh kita itu memang ketika ada keperluan. Nah, ketika ada keperluan memang kita harus tambah. Misalkan kan biasanya sebelum obat kimiawi di medis itu disarankan konsumsi ini vitamin aja dulu seperti itu. Nah, itu saat ada keperluan. Tapi kalau misalkan saya mau minum propolis terus nih, ya dia akan menjaga metabolisme tubuh kita untuk tetap berfungsi dengan baik. Dan ditambah pada zat propolis itu juga ada semacam unsur-unsur mikro yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi sobat sehat, khususnya yang range umurnya di Gen Z, jangan ragu ya konsumsi propolis ya Pak Rokim ya. Iya. Iya, karena sangat banget bermanfaat ya. Ya. Oke, Vian, silakan Vian. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada sih, saya mau nanya ini Pak. Kan akhir-akhir ini nih Pak, sekarang tuh lagi rame banget nih tentang virus rinitis. Nah, lagi ramai banget yang beberapa kawan-kawan saya juga yang seumuran gitu mengalami. Nah, kalau dengan propolis itu bisa Pak untuk penanganannya Pak? Jadi di antara sifat propolis itu memang antivirus, ya, antivirus. Di penelitian-penelitian yang ada berkaitan dengan serangan virus, terutama awalnya pada koloni lebah. Nah, kan propolis ini kan dari sarang lebah. Ya. Jadi memang ada virus-virus yang menyerang lebah yang kemudian bisa diantisipasi oleh lebah dengan cara mengoleskan propolis ya ke lubang-lubang yang ada di sarang lebah. Kemudian kan diteliti dampaknya terhadap kesehatan kita. Mulai dari misalkan virus influenza, ada beberapa penelitian tentang H5N1 yang dulu istilah flu burung ya. Kemudian juga ada sampai kepada virus HIV. Ya tentu masing-masing perlakuan ini berbeda. Jadi memang di dalam propolis ini ada kemampuan dari unsur-unsur yang ada dalam propolis tadi menjadikan sel kekebalan tubuh kita itu sensitif. Ini penting. Jadi kita itu di tubuh kita itu punya polisi yang patroli. Ya orang menyebutnya sel darah putih ya. Kemudian itu ketika dia menemukan suatu yang berbahaya dia akan antisipasi untuk kemudian dikalahkan, dihancurkan dan dibuang. Nah, propolis itu menambah sensitivitas dari polisi kita ini. Nah, jadi misalnya kalau ketahuan mungkin bisa jadi dia menyelinap atau pura-pura menjadi orang baik lah istilahnya gitu ya. Tapi ketika kita rutin konsumsi propolis, sistem kekebalan tubuh kita ini menjadi sensitif. Oh, ini musuh, ini kawan gitu. Nah, itu yang ada, makanya di dalam banyak para pemasar propolis menyebut bahwa membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Propolis itu di situ. Nah, sehingga kemudian virus itu tidak nunggu berkembang banyak. Kan yang menjadi gejala yang mengganggu kita itu adalah ketika virus masuk, kemudian ini tidak terdetek oleh kekebalan tubuh, dia berkembang biak. Ya kan, berkembang biaknya itu menggandakan diri, bahkan ada virus yang memang masuk ke dalam sel tubuh manusia lalu menggunakan inti sel atau cairan sel sebagai sarana untuk dia berkembang biak. Nah, ketika ini belum terdeteksi kan dia ada waktu. Ya, kalau istilah hitungan matematikanya itu 2 pangkat N. Jadi makin lama waktunya makin banyak perkembangannya. Misalkan dari 1 jadi 2 itu bukan ke 3 dia, ke 4 bukan ke 5 tapi ke 4 pangkat 2. Nah, ke 16 gitu seperti itu. Terus berkembang cepat. Nah, kelebihan manusia atau kemudian seseorang yang minum propolis itu begitu virus masuk, dia langsung kedetek. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti itu ada keunggulan dong dari Gen Z atau teman-teman yang kemudian dia biasa keluar rumah, ya bekerja dan pasti dia akan ketemu virus kan.
udara kita itu kalau mungkin diperiksa itu ya macam-macam virusnya kan seperti itu. Cuma kenapa tidak jadi penyakit bagi orang? Karena kekebalan tubuhnya sehat. Nah, ketika dia rutin konsumsi propolis, virus itu ketika masuk langsung didetek, langsung diantisipasi, langsung dibuang. Nah, makanan-makanan yang dikonsumsi Gen Z umumnya memperlemah sistem kekebalan tubuhnya. Karena apa? Karena misalkan orang yang suka es krim, dia minumnya es krim gitu ya. Atau anak-anak Gen Z itu saya perhatikan kalau minum harus yang manis. Jarang yang minum itu air bening gitu, ya kan seperti itu. Karena seperti itu kemudian sistem tubuhnya diberikan asupan hanya satu jenis. Misalkan ya gula-gula saja gitu. Berbeda dengan yang minum propolis. Kalau yang minum propolis itu dia mendapatkan masukan unsur mikro yang beragam. Nah, ketika unsur mikro beragam ini mendukung kinerja dari sel kekebalan tubuhnya. Nah, kenapa Gen Z atau anak muda sekarang banyak terkena tadi virus dan sebagainya? Karena tadi kebiasaan konsumsi makanannya, ya misalkan ya, sekarang ini kan mudah untuk kalau lapar mampir pinggir jalan banyak makan ayam ya, ayam goreng cepat gitu kan, makan. Memang kenyang, tapi kalau setiap hari dan 2 kali sehari itu terus, dan 7 hari misalkan dalam seminggu begitu terus, dia pola asupan suplemennya ya seragam, sehingga kemudian ketika tubuh itu memerlukan unsur lain tidak ada di dalam tubuh itu. Nah seperti itu. Nah kemudian akan mudah menjadi lemah. Makanya tadi mungkin muncul bukan hanya virus tadi ya, rinitis dan sebagainya, mungkin juga virus-virus yang lain. Nah karena itu apakah propolis ini bisa untuk antisipasi munculnya virus yang kemudian menyebabkan penyakit pada tubuh kita? Jawabannya sangat bisa. Karena dia memberikan suplemen yang banyak. Jadi bukan hanya virus yang disebut sama Bang Pian tadi kan, tapi yang lainnya juga. Cuma syaratnya memang dia harus konsumsi secara rutin sejak awal lagi sehat. Terus Pak, kalau ada orang yang sudah terkena gimana? Akan gitu kan muncul. Saya menyarankan pertama gini. Pertama, konsumsi propolis lebih banyak kalau yang sudah ada flu, ada virus masuk. Ya, saya biasanya menyarankan itu 1 kilogram berat badan itu 1 tetes. Kalau berat kita itu 60 kilo, maka hari itu dia harus minum propolis 60 tetes. Karena berarti kita menyiapkan unsur yang beragam dalam waktu singkat dalam jumlah banyak, yaitu yang dibutuhkan tubuh kita. Yang kedua, ganti pola konsumsi makanannya. Yang tadinya nggak senang sayur, misal gitu ya. Nah, cari makanan yang senang sayur. Aduh, saya kalau nggak makan sama ayam goreng nggak bisa makan. Paksa. Harus ada ayam gorengnya, ada sayurnya, mungkin ada susunya, diberagamkan. Kemudian yang ketiga, ganti misalkan konsumsinya, jangan pakai air yang manis, misalkan air putih, air yang dimasak. Sehingga dengan mengubah pola itu, tubuh tadi sudah kita siapkan untuk bertarung ya kekebalan tubuh kita dengan virus tadi. Nah itu yang kita sarankan bagi Gen Z yang mungkin atau siapa saja yang terkena virus itu, minum propolis dalam jumlah banyak, ubah cara konsumsi makanannya, diberagamin, kemudian dorong dengan konsumsi air putih yang lebih banyak. Walaupun mungkin nggak mau ya, biasanya seperti itu gitu. Karena jangankan anak sebesar Pian atau Sisil, saya punya anak kecil yang umur 5 tahun juga udah bilang gitu, aku nggak mau air putih gitu. Ya kita kepaksa dengan dimarahin seperti itu. Gitu ya, Pian itunya. Iya Pak, siap. Ya mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang sedang terkena sakit dan sebagainya bahwa propolis memiliki peluang. Cuma memang minumnya jangan sedikit ya, dibanyakin. Terus bagi yang sehat takut kena menyebar gitu ya, itu dijagain. Apalagi sekarang ini kan udah mau masuk musim hujan ya. Iya. Untuk daerah Jawa itu kan puncaknya nanti Desember, Januari, Februari. Iya. Biasanya apa istilahnya, kalau kita kurang ngejaga tubuh, karena di luar itu mungkin air comberan dan sebagainya kan naik ke permukaan tuh. Kemudian juga tubuh kita sedang kehujanan, dingin, kekebalannya agak turun, dia biasanya mudah terkena sakit. Nah sebelum masuk itu mungkin saya menyarankan nih Bu Astrid juga Pian sama Sisil dalam aktivitas sehari-hari ya siapin aja, jagain pakai propolis gitu. Rutin konsumsi propolisnya. Jangan lupa makan sayur, pecel, ya kan, minum putih. Oke, sehat ya pastinya ya. Sobat sehat juga harus sehat ya.
Iya. Oke, Sisil, ada yang mau ditanya lagi nggak ke Pak Rokim? Baik, Pak, akhir-akhir ini kan Gen Z sering mengalami permasalahan stres ya Pak, entah itu tentang pekerjaan, tentang akademik atau karya. Bagaimana sih Pak peran propolis ini untuk meningkatkan imun tubuh pada Gen Z untuk mengelola stres sehari-harinya? Ya, kita tahu kan sekarang itu ada namanya FOMO ya. Jadi penyakit yang memang kalau nggak tahu itu kelihatan insecure ya kan. Ya, orang lain tahu, saya belum tahu, misalnya seperti itu ya. Ya, atau kemudian kan muncul jadi NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi kalau kita nggak memunculkan diri kita disangka kurang gaul dan sebagainya, kan seperti itu yang terjadi di dalam media sosial. Kadang ada yang mungkin posting di katakanlah Instagram atau Facebook itu nggak ada yang like, apa istilahnya baper misal gini. Ini ada nggak sih teman-teman gua misalkan seperti itu ya. Nah seperti itu. Nah itu biasanya memang muncul dari sisi satu, bukan hanya faktor makanan. Jadi memang teman-teman di Gen Z juga harus mengetahui mana yang penting, mana yang tidak penting. Ini tentu bagian dari yang pembelajaran panjang ya, bahwa eksistensi kita itu kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dinilai dari berapa like, berapa yang follow dan sebagainya. Kan ada juga yang tadinya terkenal, dia tiba-tiba di unfollow malah jatuh sakit, kisahnya seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tingkat stres itu memang dipengaruhi juga oleh apa yang disebut dengan kualitas dari istirahat ya. Misalkan karena hampir katakanlah sekarang ini gini, kita bisa memastikan intensitas kita memegang HP itu sangat sering. Bangun tidur pegang HP, kadang ke kamar mandi juga bawa HP. Ya kan seperti itu. Itu yang terjadi, yang tidak hanya menimpa Gen Z menurut saya itu sekarang. Nah, ketika hal seperti itu, maka kita harus jauhi sumber stresnya. Misalkan gini ya, mungkin Mbak Sisil kalau lihat ke mall, lihat yang bening-bening, kok gua nggak begitu sih, misalkan seperti itu ya. Ya maka kurangi ke mallnya kan seperti itu. Atau kemudian ketika scroll, kan sekarang ini rame itu yang video-video real ya. Kemudian di scroll orang tuh secantik ini dan sebagainya gitu ya. Kita kurangi seperti itu. Karena kalau kita teruskan di situ, maka akan menambah sumber stres kita. Nah, termasuk juga mungkin pian ya, yang cowok itu kan mungkin ada yang main motor, ada yang kadang-kadang ada yang apa istilahnya ratingan di game online. Ya kan seperti itu. Seperti itu ada juga seperti itu. Nah, ini mungkin belum terlalu berbahaya, cuma memang nambah stres. Ada juga yang masuk ke dalam memang stres yang beneran, yang terjun di dunia judol misalnya gitu ya. Dia korbankan uang sertifikat rumah dan sebagainya. Nah, maka jangan tergoda yang seperti itu. Jadi kalau itu membuat sumber stres, maka tinggalkan sumber stres itu. Yang kedua, ketika stres itu masih ada, maka kita memerlukan kualitas istirahat. Karena di dalam tubuh kita, di dalam otak kita itu ada hipotalamus yang menghasilkan hormon melatonin istilahnya. Jadi hormon itulah yang membuat kita merasa senang, merasa bahagia, merasa tenang gitu. Nah itu baru muncul kalau kualitas istirahat kita mantap. Itu baru muncul, dan biasanya malam hari. Nah, kenapa orang yang susah tidur itu cenderung lebih stres? Karena apa? Di malam hari hormon itu tidak keluar. Nah, lalu apa hubungannya dengan propolis? Kalau kita udah mulai ada stres, mungkin pekerjaan atau tadi katakanlah mungkin juga kalau tadi ada intermittent makan, saya juga menyebutnya ada intermittent pegang HP. Iya kan gitu ya. Mungkin Gen Z itu kalau saya udah mulai ini, ya saya mau intermittent pegang HP. Ya mungkin ada juga mungkin kebaikan kalau kerja di suatu perusahaan yang kata pengelolanya, kamu kalau masuk jangan pegang HP, sehingga waktu kerja itu jadi puasa HP kan gitu. Tapi kan balas dendam itu, setelah keluar kan dia sepuas mungkin gitu kan. Nah, di antara tanda kita mulai dalam tanda petik kecanduan HP itu adalah ketika kita nggak pegang itu, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Padahal sebetulnya nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa kan gitu kan. Nah itu tadi kalau muncul stres, jauhi sumber stresnya. Nah, yang kedua, atur pola kita berkomunikasi di kanal-kanal media sosial. Karena riuhnya tepuk tangan teman-teman kita di media sosial tidak banyak berpengaruh juga dalam kehidupan hari-hari kita gitu. Nah, kemudian yang kedua, pastikan istirahat kita berkualitas. Nah, dalam
urusan istirahat berkualitas, propolis bisa masuk. Nah, jadi misalkan kita pengen tidur kita pulas. Saya sekarang sudah punya trik tidur cepat. Jadi kalau lagi pusing banget gitu ya, kemudian banyak pikiran yang harus, banyak tugas kantor yang harus diselesaikan, saya minum propolis lebih banyak dari biasa, kemudian konsumsi makanan supaya kenyang, habis itu istirahat, ngobrol sebentar, habis itu tidur. Dan saya tutup. Jadi lampu saya gelapin, bahkan kalau kurang gelap saya tutup mata saya pakai bantal. Nah, ternyata dalam tidur mungkin 15 sampai 30 menit itu buat kita fresh. Jadi diantaranya adalah tadi kalau sisil muncul supaya tidak stres, ya kalau belum mau pisah dengan HP, ya saat tidur jangan mikirin HP, minum propolis banyak, kemudian upayakan untuk bisa tidur lebih cepat. Nah, biasanya kalau saya tidak ada urusan tuh tidur malam tuh lebih cepat, habis jam 7, jam 8 udah tidur, nanti jam setengah 2 udah bangun biasanya. Nah, itu lebih segar, kita bisa memikirkan hal-hal yang lain gitu. Gitu ya, Sisil dan Ian. Ya, sangat menarik ya Pak. Tiba-tiba saya kepikiran aja, mungkin ada tips dari Pak Rokim untuk isu kebingungan gender ya, khususnya untuk Gen Z ya. Banyak kebingungan gender, dia ini pria atau wanita, bahkan sekarang yang lagi happening kan LGBTQ gitu ya. Nah, dari Pak Rokim gimana? Tadi kan kalau stres udah ada tips-tipsnya gitu Pak ya. Kalau yang untuk kebingungan gender ini atau banyak LGBTQ ini gimana Pak Rokim? Jadi kalau sekarang ini memang lagi berkembang di barat itu, mereka yang mengidentikan diri, ada yang katakan, oh saya ini kursi gitu, saya ini hewan gitu. Dia mengidentikan dengan seperti itu. Maka ini yang paling ampuh mungkin bukan hanya sekedar medis, tapi juga berkaitan dengan faktor keyakinan. Kalau di negeri kita yang religius, ya ada agama-agama yang mengatur, ada Islam, ada Kristen dan sebagainya yang itu berperan untuk mengarahkan kehidupan kita. Nah, inilah yang pertama, jadi kembali kepada keyakinan yang memang sudah diajarkan oleh masing-masing yang dianut di negeri kita ini. Yang kedua, bahwa ketika kita mengidentifikasi, katakanlah kita ini adalah perempuan, katakanlah ya sebagai laki-laki. Kemudian katakanlah juga mungkin mengidentifikasi diri sebagai katakanlah orang yang laki-laki bagi perempuan gitu. Hormon kita itu nggak bisa dibohongi. Ya kan? Ya, jadi itu kondisi alami yang kemudian muncul. Jadi itu sebetulnya muncul persepsi tadi, katakan kebingungan menentukan jenis kelamin diri kita sendiri, itu lebih karena persepsi. Jadi perasaan itu akan muncul ketika dipengaruhi terus dari luar. Jadi kalau kita mungkin banyak membaca, banyak melihat, bahkan sekarang ini kan saya perhatikan video-video pendek itu dinikmati. Ya kadang kita nggak terasa tuh scroll sekian jam itu nggak terasa. Nah, biasanya kalau kita udah scroll satu apa ya yang kita sukai, maka algoritma medsos itu akan memberikan kepada kita yang sama. Yang berkaitan. Iya. Informasi yang berkaitan. Jadi kalau kita udah mulai scroll, katakanlah, oh ada yang bingung terhadap jenis kelamin, maka itu yang masuk akan seperti itu. Jadi seolah-olah kita itu terjadi penyimpangan kecil, nanti kelamaan akan terus menyimpang jauh. Nah, ketika muncul seperti itu, kontrolnya ada di kita. Ada di kita. Jadi memang di dalam media daring ya internet dan sebagainya itu pilihannya hanya dua. Kita itu mempengaruhi di situ atau kita dipengaruhi. Nah, kebanyakan itu sekarang kita dipengaruhi. Nah, kalau tadi pertanyaan Bu Astrid, bagaimana supaya kita itu tidak bingung, maka stop yang mempengaruhinya. Makanya penting tadi, puasa HP itu penting. Jadi tips kita, kalau kita udah mulai bingung, udah stop puasa HP-nya, lalu kerjakan sesuai dengan pekerjaan sebagai pemimpin jenis kelamin kita. Gua kan cowok, ya udah main futsal. Ya kan seperti itu ya. Gua kan perempuan, ya sudah mungkin masak atau kemudian dandan atau seperti apa. Sehingga kemudian kita kembalikan kepada fitrah kita. Karena kalau nggak begitu kita ikuti, akhirnya yang perempuan mungkin pakai celana lepis, bergaya laki-laki dan sebagainya gitu. Padahal dia nanti akan datang bulan kan? Nah, seperti itu. Jadi menurut saya, terus propolis bisa berperan nggak? Jadi nanti gini, kalau sudah ada semacam kecanduan gadget itu, ya satu, jauhkan gadgetnya. Yang kedua, ketika istirahat itu memang harus berkualitas. Disitulah kemudian saya sarankan ya, yang tadi mungkin ada kebingungan itu, mulai dari kalau mau istirahat, kalau mau minum, kalau mau istirahat atau tidur, minum propolis saja.
agak banyakan. Nanti pelan-pelan itu kita akan mungkin yang tadinya megang HP itu 6 jam menjadi 5 jam dan sebagainya. Nah di situ Bu Astri, jadi kalau ada kebingungan berkaitan dengan jenis kelamin, apa sih saya ini? Stop aja. Kenapa? Dia pengaruhnya pasti dari luar, bukan dari tubuh kita. Kalau dari tubuh kita nggak bisa dibohongi, tumbuhnya kumis, ya kan? Tumbuhnya organ-organ reproduksi sekunder pada perempuan itu nggak akan bisa dibohongi. Kemudian juga mungkin bagi perempuan ada yang datang bulan, bagi laki-laki menyukai lawan jenis itu alamiah gitu. Justru ketika itu hilang kealamiahannya berarti ini ada problem. Nah problemnya biasanya di otak. Itu yang kita mengenalkan orang dihipnotis itu ya. Dihipnotis itu ketika dia itu terhipnotis dia seolah-olah berlaku sebagai laki-laki, berlaku sebagai perempuan. Nah, cuma alat atau media hipnotis itu dipegang oleh kita. Itulah HP. Nah, karena sekarang justru mungkin saya juga ini mungkin melihat ya sebagian dari masyarakat kita bukan hanya masalah itu, bahkan menentukan mana yang penting nggak penting urusan barang itu dipengaruhi oleh HP. Hari ini saya belum belanja ini kan seperti itu. Nah jadi memang saya melihat di Australia dan kemudian entah di Swedia atau apa, anak-anak usia 16 tahun dilarang main medsos dan pegang HP. Iya. Ya mungkin salah satunya di situ berarti. Ya cuma memang ketika pemerintah kita belum aware ke sana, ya kita sendiri yang ngejagain itu. Betul. Itu berarti. Jadi sobat sehat, ide dari Pak Rokim ya, puasa HP ya, nggak hanya makanan aja ya Pak Rokim ya. Puasa digital ya, mulai hari ini ya. Gitu. Ya seberapa pun ya. Oke, tadi Vian ya, berarti sekarang Sisil ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oh, saya sih, Oh yaudah, Vian, silakan Vian. Lebih ke ini sih Pak, tadi tentang skincare juga Pak. Iya. Jadi kan saya sering di jalan nih ya, karena debu atau apa gitu. Biasanya saya pakai sabun muka ya. Tapi kalau saya mau tambahin kayak pakai propolis gitu, bisa nggak sih Pak buat kesehatan kulit saya itu? Iya, jadi propolis sekarang ini kalau di dunia barat, termasuk juga di negara-negara timur jauh ya, Korea, Hong Kong dan sebagainya, itu udah menjadi bagian yang mereka riset dan mereka produk untuk kesehatan kulit. Kenapa ini mereka lakukan ke sana? Satu, memang dampak negatifnya hampir dikatakan tidak ada dibandingkan dengan memproduksi bahan-bahan kimia. Karena memang kita udah terbiasa dulu juga di negeri kita kalau main lulur ya mungkin timun kita tempelin atau kemudian apa bengkuang segala macam. Ya, propolis itu sebetulnya dulu saya zaman remaja juga termasuk yang waduh malu kalau berjerawat gitu ya. Nah, ternyata diobatinya pakai apa? Coba daun nangka itu yang tua dihancurin terus tempel-tempelin gitu. Oh, jadi kayak masker ya. Coba kan mungkin kalau tidak pakai yang bermerek artinya apa ya? Mungkin kelihatannya kok jelek banget sih misalnya seperti itu ya. Tapi memang hasilnya ada. Iya. Nah, kemudian propolis itu memiliki kelebihan-kelebihan dari unsur-unsur alami yang banyak. Dan kemudian di negara yang sudah advance risetnya mereka berubah tuh jadi serum propolis, jadi kemudian bedak propolis, bahkan menjadi sabun propolis. Nah, kepada siapa propolis itu dipakai? Memang kita memerlukan namanya uji alergi. Nanti Pian kalau sudah, wah saya mau mandi nih, pakai sabunnya saya campurin propolis kan, misalkan sabun cair tuh ya sabun propolis. Nah, sebelum itu dilakukan tes dulu alergi nggak kepada propolis. Kalau nggak alergi aman. Jadi di sabun diolesin, dicampurin propolis, kemudian mungkin bisa jadi mungkin sisir gimana ya supaya kulit wajah saya bersih, sehat tapi nggak ada dampak negatifnya seperti itu. Ya mungkin sisir bisa mencari sabun yang cocok, sabun cair yang udah selama ini cocok, tetesin propolis gitu. Mungkin sedikit nanti dipakai rutin atau bisa juga pakai yang masker yang katakanlah ada juga menggunakan masker tuh yang karkol ya dari arang, dari apa kan seperti itu, mungkin ada tetesin propolis kemudian atau bisa juga pakai serbuk kelor dan sebagainya, tetesin propolis itu bisa dilakukan. Tapi diuji dulu kalau itu kemudian alergi atau tidak. Kalau tidak alergi jalan. Nah, Pak, saya nyari dong produk yang ada propolisnya silakan. Nah, tetapi lebih dari itu konsumsi diminum itu jauh lebih penting. Kenapa? Perbaikan sel kulit itu memang terjadi ketika metabolisme kita bagus, sistem pencernaan kita bagus. Dengan cara seperti itu maka pertumbuhan sel kulit itu akan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Jadi pengganti sel yang baru itu jadi lebih baik. Nah, saya termasuk yang
apa istilahnya mungkin jarang lah pakai masker dan sebagainya karena waktu juga terbatas. Tapi kalau minum propolis sering. Ya mungkin saya coba hitung ya uban saya di usia 40, sekarang 48 itu. Itu termasuk agak jarang dibandingkan dengan teman-teman saya. Ya mungkin kemudian juga kalau ada semacam jerawat dan sebagainya itu juga termasuk jarang. Ya mungkin kata yang lain katanya Pak Rokim awet muda, saya juga tidak tahu ya. Tapi memang itu diantaranya ketika saya secara sendiri rutin konsumsi propolis. Dulu kita ada orang tua yang sebelumnya ada banyak beruban, setelah rutin konsumsi propolis 1 tahun, ubannya berkurang. Jadi memang ada 2 jalur. Kalau pian mungkin pakai yang instan, habis keluar ke pantai, kemudian ke tempat yang berdebu, wah saya takut nih jerawatan, ya udah cari sabun cair, kemudian tetesin propolis, baru ke wajah, mungkin dibiarkan antara 2-3 menit gitu, atau nggak ada sama sekali, ya udah ambil propolis ya seperti ini, teteskan 2-3 tetes di air, kemudian dibasuhkan di wajah. Nah seperti itu bisa dilakukan. Atau kadang kalau mau naik gunung dan sebagainya, bagusnya propolis dioleskan di awal. Nah gitu. Jadi karena apa? Kita kan akan terpapar oleh ultraviolet kan dan sebagainya itu di awal. Cuma memang mungkin tidak umum ya. Orang lain kan pakai apa istilahnya UV protector ya. Jadi penghalang UV dari matahari. Tapi yang jelas saran saya tadi pertanyaan Ben, silahkan dipakai. Tapi juga ditambah dengan konsumsi rutin propolisnya untuk supaya sel kulit itu fresh dari dalam. Memang sekarang ini kan banyak iklan-iklan tuh saya perhatikan skincare banyak kan iklannya cowok bintangnya kan seperti itu. Ya mungkin banyak juga cowok untuk kesehatan kulitnya kan seperti itu. Gitu. Jadi mulai kapan Vian mau dicobain air kasih propolis? Setelah tahu ini mungkin saya bakal coba. Menarik Bu. Sobat sehat, kalau Vian aja mau nyoba, masa sobat sehat nggak mau nyoba? Ditunggu ya, nanti Vian juga reportase ya gimana hasilnya. Laporan hasilnya gimana. Iya. Terima kasih ya Pak Rokim. Sama-sama Pian, sama Sisil. Seru ya kalau begini ya Pak Rokim. Iya. Dan untuk informasi juga buat Sisil sama Vian, juga buat sobat sehat semuanya. Podcast dari Maisha Podcast tentang propolis juga valid ya Pak ya, informasi-informasinya ya. Jadi jangan lupa tetap di follow, di like, di komen, dan di share Maisha Podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Dadah.